Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mimuna dari kelas IATC semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keseluruhan diagram alur pada mata perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan guna untuk memenuhi ujian akhir semester. Pada bab pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana dan profesional. Bahwa negara ini terlahir bukan dari keseragaman, melainkan dari keberagamannya, agar generasi selanjutnya memiliki pengetahuan tentang sejarah perjuangan negara Indonesia dan memiliki karakter yang sesuai dengan yang diamanatkan Pancasila, maka diberikanlah pelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui pendidikan kewarganegaraan mengupayakan seluruh tumpah dari Indonesia dapat berintegrasi demi mencapai tujuan bersama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi pada bab pertama kesimpulannya, secara khusus Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan menjadi tombak untuk membentuk warga negara yang nasionalisme. Bab kedua, konsep identitas nasional. Konsep identitas nasional. Untuk identitas nasional di Indonesia menjadi sangat penting karena bangsa Indonesia tumbuh sebagai hasil interaksi masyarakat yang terjadi secara alamiah. Identitas nasional ada untuk membedakan negara kita dengan negara yang lain. Dan identitas nasional terbentuk karena rakyat Indonesia memiliki pengalaman sejarah dan penderitaan yang sama. Maka identitas nasional dengan Pancasila sebagai dasarnya. Unsur-unsur identitas nasional itu ada 3. Yang pertama ada identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara. Yang kedua identitas instrumental, yaitu yang berisi Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan. Bab ketiga esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu konstitusi juga menjadi sebuah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang terhadap bangsa dan negaranya. Peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada 3. Yang pertama itu ada konstitusi mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena konstitusi menjadi ukuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang ketiga, untuk membatasi kesewenang-wenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Bab keempat, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bab keempat ini berkaitan dengan bab yang ketiga, yang dimana konstitusi sebagai batasan kekuasaan pemerintah agar tidak bersifat sewenang-wenang terhadap bangsa dan negaranya. Bab kelima yaitu konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kewajiban negara untuk memberikan hak atas warga negaranya, dengan hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, kewajiban lebih terkait dengan tanggung jawab. Bab kelima yaitu historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Bab 5 ini berkaitan dengan bab 6 ini berkaitan dengan bab 5, yang dimana menjelaskan tentang hak asasi manusia. Bab ketujuh, demokrasi Pancasila. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Asas demokrasi itu ada 3. Yang pertama ada asas kerakyatan, ada asas musyawarah, dan asas penjaminan hak asasi manusia. Asas kerakyatan ialah demokrasi Pancasila memiliki dasar rasa cinta dengan rakyat supaya tercipta cita-cita yang satu. Yang kedua, asas musyawarah. Asas musyawarah ini ialah
asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Yang ketiga, asas penjaminan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Warga negara dijamin semua hak asasi manusia dan tidak membeda-bedakan atas status sosialnya. Bab ke-8 ialah implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda yang digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. Macam-macam demokrasi itu ada demokrasi referendum, ada demokrasi inisiatif, dan demokrasi plebisit. Bab ke-9 yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Negara Indonesia ialah negara hukum, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Unsur-unsur penegakan itu ada 3. Yang pertama ada unsur keadilan, yang kedua ada unsur kemanfaatan, dan yang ketiga ada unsur kepastian. Yang pertama unsur keadilan, bahwa pelaksanaan hukum aparat penegakan hukum harus bersikap adil. Dan kedua, unsur kemanfaatan itu proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakatnya. Yang ketiga itu ada unsur kepastian. Unsur penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Ada kepastian hukum mungkin seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Bab ke-10 konsep urgensi wawasan Nusantara. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara digambarkan sebagai konsepsi nasional yang dijadikan acuan bagi perencana pembangunan nasional. Manfaat wawasan Nusantara itu ada 3, sebagai wawasan pembangunan, sebagai wawasan keamanan, dan sebagai wawasan kewilayahan. Bab ke-11 konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan upaya untuk mempertahankan diri melalui bela negara. Sumber ancaman ketahanan nasional itu ada 4. Ancaman secara langsung, ancaman dari luar, ancaman tidak langsung, dan ancaman dari dalam. Yang diserang apa saja? Yang pertama, integritas. Kedua, identitas. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Dan yang keempat, perjuangan mencapai tujuan nasional. Maka terbuatlah Gatra Astagrata yang terdiri dari 8 unsur. Yang pertama, Gatra pendudukan, Gatra sumber daya alam, Gatra wilayah, Gatra ideologi, Gatra politik, Gatra ekonomi, Gatra sosial budaya, Gatra perta, dan Gatra politik. Bab ke-12 kelebihan bangsa Indonesia dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bangsa kita memiliki SDA yang sangat berlimpah, memiliki SDM terbanyak nomor 5 di dunia, merupakan negara kepulauan terluas walaupun bukan nomor 1, dan memiliki kebudayaan ratusan jumlahnya. Untuk menjaga ketahanan nasional seperti yang dijelaskan pada bab 11 yaitu Astagrata yang terdiri dari 3 Gratra dan Pancagrata, baik Trigatra dan Pancagrata disesuaikan dengan wawasan Nusantara untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia dan pula untuk dapat meredam segala hal yang mengancam nasional. Bab ke-13 anti korupsi. Korupsi ialah pejabat publik serta pihak lain yang terlibat menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Faktor-faktor penyebab korupsi itu ada yang pertama aspek perilaku individu, yang kedua aspek sosial, yang ketiga aspek politis, yang keempat aspek organisasi, yang kelima aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, dan yang keenam ada aspek ekonomi. Upaya apa saja? Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi itu ada 3. Yang pertama penanaman semangat nasional, yang kedua pengusahaan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga pencatatan ulang aset negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.